Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para penggemar YouTube, pemirsa konten Abah dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita diizinkan untuk bisa lagi hadir menyimak konten Abah, yang dimana pada kesempatan ini konten Abah akan menyajikan sebuah topik pembahasan. Topik pembahasannya adalah tentang nur atau cahaya yang melingkari Satria Piningit. Jadi topik pembahasannya adalah nur atau cahaya yang melingkari jiwa raga sang Satria Piningit. Namun sebelum Abah memulai membahas topik ini, terlebih dahulu Abah akan selalu mengiringi daripada fastabiqul khairat, yaitu mendoakan kepada sesama saudara, sesama sahabat, dan sesama warga bangsa Indonesia. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rizki yang luas, rizki yang bermanfaat, dan rizki yang barokah. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatunya, Allah berikan kita kemudahan di dalam mencari dunia untuk bekal menuju akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir ya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang dijadikan sebuah bentuk partisipasinya, dukungannya, sehingga Abah bisa introspeksi diri, membenah daripada isi konten, penyampaian daripada konten, mudah-mudahan bisa diterima dan bermutu di tengah-tengah para pemirsa semuanya. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, mengenai tentang sebuah topik yang tadi Abah sudah sampaikan, yang akan Abah jadikan sebuah bentuk pembahasan, yang dimana topik ini adalah tentang nur atau cahaya yang melingkari jiwa raga sang Satria Piningit, adalah merupakan suatu bentuk keistimewaan, keutamaan yang dimiliki oleh sang Satria Piningit yang Allah berikan kepadanya. Nah, para pemirsa, hal seperti ini bisa saja terjadi pada diri kita. Ya. Bagi siapapun bisa saja. Asal satu,
benar-benar kita ada kemauan untuk merubah diri menjadi manusia yang betul-betul paham dan mengerti tentang hidup, ya, terutama dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ayat ini, ya, di mana manusia tiada lain adalah satu. Ketika posisinya di dunia tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Cuma ibadahnya ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh, ada ibadah yang diwajibkan, ada ibadah yang tidak diwajibkan, ya, atau sunnah. Baik itu urusan hablum minallah, ya, ataupun hablum minnas. Dan yang ketiga yaitu apa? Hubungan dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Nah, ini dari sinilah proses penggemblengan manusia ketika hablum minallah, ya, ketika benar-benar dia beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah daripada Allah kepada Rasulnya, ya, kepada nabinya, yang dimana kita ada di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir di zaman akhir. Allah menyampaikan suatu berita berupa wahyu, yaitu lima perkara. Tentang apa? Tentang aqimus shalah, tentang mendirikan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya dan sebagainya yang telah ditetapkan di dalam sahnya sebuah mendirikan sholat. Nah, ini salah satu daripada perintah Allah yang dimana apa? Yang nantinya bahwasanya ketika manusia itu diciptakan dari 4 unsur, ya, dari saripati tanah yang terdiri dari 4 unsur, ya, dan ketika itu semua diibadahkan kepada Allah, maka akan terjadilah suatu bentuk korelasi kesesuaian, ya, antara bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, dari zat saripati tanah itu dengan apa? Dengan hikmah dibalik daripada perintah Allah, yaitu menjalankan salah satunya sholat, ya, berzikir, mengingat Allah, ya, berpuasa dan sebagainya. Nah, ini salah satunya. Disinilah munculnya sebuah cahaya, sebuah nur Allah kepada manusia apabila manusia itu benar-benar, ya, dengan khusyuk, dengan tekun mau menjalankan akan perintahnya. Ya, itu masih dalam bentuk syariat. Lalu bagaimana dalam bentuk hakikat? Nah, disinilah ya, mengenai tentang ilmu hakikat hanya Allah yang tahu, tetapi di sini hanya sedikit, ya, para nabi, ya, para rasul, ya, serta, ya, para wali-wali Allah diberitahu. Nah, tapi apa penggalian untuk mengetahui daripada sirullah, cahaya sirullah, daripada rahasia Allah itu dicapai atau didapatkan dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara beribadah, menghususkan diri, ya, dengan salah satunya adalah menggembleng diri, belajar ilmu tasawuf, ilmu marifat. Disinilah maka dengan ilmu itu, maka ketika kita mengamalkan daripada bentuk-bentuk amalan, ya, dan itu menjadi suatu bentuk hikmah yang positif kepada badan kita, disinilah terjadinya korelasi antara benturan yang positif antara saripati tanah itu yang terdiri dari 4 unsur dengan hikmah di balik ibadah perintah Allah kepada manusia. Ya, salah satunya apa? Yaitu apa? Menumbuhkan, memunculkan
daripada nur yang ada pada diri manusia itu. Ya, makanya istilahnya ada doa begini, Allahumma inna nas'aluka bi qalbi nuron wa bi lisani nuron, ya kan, wa bi khalaqi nuron wa bi ahli nuron wa bi mahyaya nuron, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Pokoknya sifatnya nuron aja gitu. Kita meminta cahaya kepada Allah. Ya. Insya Allah, ya, dengan cahaya itu maka manusia itu akan dikenal di muka bumi dan dikenal di langit. Beda dengan manusia yang tidak memiliki nur sama sekali, alias blank, kosong. Karena apa? Ya karena memang tidak mau ibadah, tidak mau menjalankan suatu kebaikan. Boborok kebaikan, perintah pun tidak mau. Nah, ini resikonya bahaya. Ya, bagaimana kita mau bisa selamat ketika di yaumul hisab kalau seandainya ya, tidak ada sedikit pun nur dalam diri kita ini. Ya, sedangkan nur itu sendiri ya, bisa tumbuh, bisa muncul, bisa ada dalam diri kita ketika kita mengucapkan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya satu kali seumur hidup. Coba kalau kita tidak tahu sama sekali karena kita tidak pernah tolabul ilmi, ya, ini penting sekali. Kita harus bisa betul-betul merubah tata cara pola ibadah dengan cara meningkatkan tingkatan ibadah daripada syariat, hakikat, tarikat, marifat. Ya, ketika kita sudah mengenal ilmu syariat, yaitu secara rukun iman dan rukun Islam, baru kita mengenal akan ilmu hakikat. Bagaimana yang dikatakan hakikatul wujud itu, penciptaan Allah kepada manusia itu, dari Adam yang pertama sebagai manusia yang pertama di muka bumi itu. Ya. Ruhnya dari mana, cahayanya dari mana, yang ada pada diri Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam pun Allah ciptakan dari saripati tanah, dan itu ketika itu masih seperti boneka yang tergeletak, belum bisa, matanya melek, hidungnya menghirup angin dan sebagainya, artinya belum bisa hidup seperti kita begini, seperti manusia pada umumnya secara kodrati. Tetapi masih Allah ciptakan dalam bentuk boneka. Tapi ketika Allah memasukkan ruh, ya, dan ketika Nur Muhammad itu pun masuk, maka semuanya akan terbentuklah, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Sedikit demi sedikit Nabi Adam berdiri. Tuh. Ya. Disinilah cahaya itu yang akan muncul pada diri seseorang. Mau terus menggali ya, daripada secara johir maupun batin. Ya. Apalagi ketika kita memang betul-betul mempelajari ilmu tasawuf itu sampai yang dikata ya, yang seperti biasanya Abah sampaikan, yaitu zat manjing sifat manjing zat. Ketika di awal-awal prosesnya, ya, yang dimana ismu zat bertemu dengan asmaul husna, ketika dihentakkan di dalam hati, ini akan terpecah suatu bentuk cahaya berwarna-warni sampai keluar berbentuk api, keluar brepet. Terus itu pertama awal. Nah, nantinya ketika sudah semuanya dari bawah diangkat ke atas, ditahan ke dada, ya, baru di situ diucapkan dengan kalimat Allah sebanyak-banyaknya, nurullah lah hidup di dalam hatimu yang akan menyebar ke seluruh badanmu. Tuh. Begitu saudaraku. Jangan pusing-pusing kalau kepengen punya ilmu nangkep setan, jangan. Gampang itu mah. Ya. Atau istilahnya menarik, gampang itu mah. Kalau kita sudah bisa menguasai ilmu qalbun salim. Karena apa? Energi sinergi yang keluar dari tubuh kita bisa kita salurkan melalui mana maunya. Tuh.
seperti itu. Abah mohon maaf, di sini Abah bukannya sombong atau pamer ya. Dengan hal ilmu seperti itu, Abah juga bisa saja bikin konten seperti itu, tapi Abah tidak mau. Karena apa? Ya kehidupan mereka ya kehidupan mereka. Kita ya kita. Ya, Abah mendingan lebih yang mencari yang lebih sulit menjadi sebuah topik pembahasan sebuah konten, yaitu apa? Tentang Satria Piningit. Dikata ada, tapi susah dicarinya, nggak ketemu-temu. Nah ini ya. Nah ini ya, kalau kita mau mencari setan, mencari makhluk gaib dan sebagainya, datang aja ke rumah kosong juga yang udah tinggal bertahun-tahun pasti ada ya. Tinggal keberanian kita, tinggal kita punya kemampuan yang dimana ilmunya salah satunya adalah ilmu, yaitu ilmu sinergi, energi batin ya. Dari apa? Dari menghidupkan kalimat Allah di dalam hatinya ya. Cukup dengan menyebutkan, ketika sudah jadi cukup dengan menyebutkan kalimat Allah, Allah tahan, tarik tuh, kalau bisa kenyot gitu ya. Ditarik pakai tangan gitu ya. Mohon maaf, Abah punya contoh nih, Abah punya murid satu. Pada saat itu beliau orang Kebumen. Ya, Kebumen. Nah, di suatu waktu ya, karena murid Abah ini mengajarkan ilmu Thariqah As-Sadatain, yang dimana Abah tuh kalau kepengen mengajarkan suatu ilmu, jadi sekalian, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah mau belajar itu. Nah, dites lah oleh Abah ya. Ketika Abah memanggil salah satu makhluk di rumah kosong itu ya, ternyata makhluk itu makhluk yang berhaluan putih yang nggak tahu, sebangsa jin putih itu ya, suci bagaimana. Kata Abah, silakan kamu pergunakan dengan ilmu apa yang Abah ajarkan, coba rasakan oleh kamu, bila perlu kamu tarik, sanggup enggak? Tarik kemari, sanggup tidak? Ternyata apa? Itu murid Abah tidak sanggup. Sampai ke Abah itu menyampaikannya begini, aduh Pak, saya nggak sanggup Pak. Ya apa? Ya udah, Abah keplak aja tangannya, jatuh dia tangannya, ya udah. Nah itulah, makanya artinya kita harus betul-betul mempelajari suatu ilmu itu, harus apa kegunaannya dan untuk apa manfaatnya ya. Makanya Abah lebih memilih kepada konten penyajian Sang Satria Piningit yang tidak begitu berbau magis, tapi dia sifatnya goib tuh ya. Artinya apa? Dia hidup di antara dua alam, alam nyatanya ada, alam goibnya ada. Begitu Sang Satria Piningit itu ya. Dan sampai sekarang Abah pun tidak lagi mengajarkan ilmu Thariqah ini, karena memang apa, satu ya sudahlah, semuanya sudah dikata sudah sedang berjalan Sang Satria Piningit. Nah saatnya lah kita mengawali dan menjaga daripada sejarah yang sedang berjalan, daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang apa, tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit, yang dimana di akhir ceritanya, di akhir kisah perjuangannya, beliaulah yang akan mengadakan suatu bentuk perubahan pada masyarakat Nusantara menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan beradab. Itulah para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya. Jadi Abah hanya membuat sebuah penyajian konten tentang Satria Piningit, tidak yang lain-lainnya. Makanya jangan heran kalau konten Abah judulnya selalu tidak jauh dengan apa yang ada pada Satria Piningit. Oke, para pemirsa para pemirsa
konten Abah dimanapun berada yang diberkahi oleh Allah. Semoga apa yang Abah sampaikan ya bisa bermanfaat untuk sebagai bentuk penambahan wawasan kita ataupun sebagai bentuk sharing idea, bertukar pikiran ya, bertukar pikiran gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita punya pendapat, punya pandangan bisa dituangkan di kolom komentar Abah dan bisa dibaca oleh yang lainnya, sehingga apa bisa terjadi diskusi yang begitu baik ya. Seperti itulah para pemirsa konten Abah ya, saling kita menutupi daripada apa yang menjadi kekurangan kita dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Mudah-mudahan menjadi sebuah penambahan wawasan buat yang lain, agar semuanya kita bisa ada di atas rel tentang sang satria piningit alias bocah angon. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, apabila penyampaian daripada konten Abah ini ada yang kurang berkenan ya, ada kata-kata yang salah atau tersinggung atau bagaimanapun, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya, karena Abah pun adalah manusia seperti biasa, seperti anda semua pemirsa konten Abah, karena apa tidak luput daripada salah ya, hilap dan dosa ya. Mohon maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.